Halo guys. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang ragam kritikus dan karyanya. Nah, menurut kalian klaim arsitektur mana sih yang paling menarik? Gua mulai dulu kali ya. Menurut gua, klaim dari Louis Sullivan sih yang dia bilang form follow function. Nah, di situ dia jelasin di artikelnya kalau desain gedung perkantoran yang tinggi harus dikenali dan dihadapi sejak awal sebagai masalah yang harus dipecahkan. Nah, terus dulu kan gedung tinggi mirip gitu kan form luarnya. Nah, si Sullivan ini bilang kalau misalnya fungsi dalam gedung tuh bisa diekspresiin keluar, jadi tetap harus ada perbedaan tiap bangunannya. Nah, jadi fasad bangunan harus berubah seiring dengan perubahan fungsi interior. Nah, reasoning yang dia pakai tuh contoh alam yang memiliki bentuknya masing-masing, memberitahu kita apa yang membedakan kita dari yang lain. Misalnya nih, burung yang bisa terbang. Nah, itu kan karena form dia yang punya sayap. Nah, form itu mengekspresikan kualitas asli dari makhluk hidup tersebut. Kalau gua sih setuju ya, soalnya menurut gua dalam mendesain sebuah ruang itu harus punya keterikatan dengan fungsinya. Form di sini gua asumsiin berkaitan sama penilaian estetika ruang. Nah ini juga berkaitan sama Paul Zucker yang ada bilang kalau apresiasi kita terhadap suatu bentuk itu hanya asosiasi kumulatif tayangan visual, sehingga estetika form itu uh, sifatnya menjadi sekunder. Gue juga setuju sih sama klaimnya Lee Sullivan yang bilang kalau fasad bangunan tuh harus berubah seiring dengan perubahan fungsi interiornya. Soalnya Adolf Loos juga pernah bilang, dia pernah ngeklaim kalau objek atau ornamen itu bukan sesuatu yang baik, bahkan bisa dianggap sebagai kejahatan. Nah, soalnya menurut dia, hal semacam itu tuh yang terus dipertahankan seiring zaman tuh bisa buat suatu bangunan jadi ketinggalan zaman. Nah, akan lebih baik kalau arsitektur itu bisa berubah seiring dengan zaman sehingga sama nih kayak klaim Louis Sullivan tadi yang bilang kalau fasad bangunan tuh perlu berubah ngikutin sama fungsi interiornya sendiri. Kalau kalau gue sih, gue kurang setuju sih kalau ngomongin follows function itu harus mengekspresikan fasad bangunan. Jadi kalau gue nggak salah, menurut Bruno Sevi dalam bukunya Towards an Organic Architecture, ya dia ada bilang kalau prinsip sebuah ruang itu nggak bisa dikhususkan untuk satu fungsi aja. Jadi dia harus mendesain sesuai dengan fungsi lainnya yang dapat merespon kebutuhan manusia dan environment-nya. Jadi menurut dia itu yang baik itu adalah arsitektur yang organik. Dengan adanya kemampuan itu dia bisa merespon dan menggunakan ruang dengan lebih fleksibel dibandingkan um, form function yang punya fungsi tertentu. Gitu. Tapi maksud Louis Sullivan bangunan tinggi yang pada waktu itu tuh emang kebanyakan kayak perkantoran gitu kan. Tapi di beberapa lantainya gitu bisa difungsikan lain gitu. Jadi misalnya nih lantai satu kan bisa buat main entrance gitu. Jadi fasad yang di lantai satu itu harus ngikutin fungsinya itu. Jadi yang di lantai satu diekspresiinnya lewat fasadnya lagi. Nah, lanjut nih. Kalau menurut lu kan klaim apa sih yang menurut lu menarik? Kalau gua punya Gilo Dorfles, dia bilang kalau nggak ada namanya selera buruk dalam menilai seni. Jadi dia memberikan contoh dalam menilai penilaian orang terhadap seni waktu zaman dulu. Fungsi seni itu waktu zaman dulu dikaitkan erat sama agama, etika, sama uh, politik. Jadi sifatnya lebih absolut gitu. Nah, kalau ngomongin soal selera, dari konteks waktu sendiri, penilaian terhadap seni zaman dulu sama sekarang itu sangat sangat beda. Apa yang kita terapin pada zaman ini dalam menilai seni itu lebih
mengarah ke preferensi masing-masing sih. Gitu. Gue setuju sih, karena bagus atau enggaknya suatu karya itu kan dinilainya secara subjektif ya. Setiap orang tuh pasti punya penilaian pribadinya sih terhadap karya orang lain. Juga pencipta karya kan memiliki cara pandang bagaimana dia buat karya seni. Nah, kalau kita sebagai penikmat karya, harusnya tuh punya kebebasan berpendapat juga dong. Sehingga baik buruknya selera orang tuh menurut gue nggak valid sih. Ya, gue juga setuju sih kalau bilangnya seni itu nggak bisa absolut, nggak boleh absolut maksud gue. Itu gue ingat kalau Colin Rowe ada bilang tentang collapsity, dia ada bilang kalau ada kontradiksi tentang sesuatu yang utopia atau monoism. Menurut dia itu masyarakat itu cenderung lebih ke pluralis. Jadi dia nggak bisa diikat dari satu paradigma aja, melainkan salah satu metode yang dia usulkan itu adalah dengan sistem kolase. Gue juga setuju sih sama klaimnya Giro Dorfles yang bilang kalau nggak ada selera buruk dalam nilai seni. So, berarti kan menurut dia itu semua orang punya selera yang masing-masing buat nilai sebuah karya seni kan. Makanya nggak ada selera yang buruk. Nah, hal itu juga sesuai nih sama yang dua klaim yang kemarin gue baca itu dari Odoplus sama Joseph Pickford. Nah, mereka tuh punya klaim yang saling bertentangan, yaitu si Adolphus bilang kalau ornamen itu bisa dianggap sebagai kejahatan karena bagi sebuah bangunan tuh bisa jadi sesuatu yang ketinggalan zaman. Sedangkan si Joseph Pickford tuh bilang kalau ornamen itu sebuah seni yang bisa kita gunain buat nutupin sesuatu yang kurang atau cacat. Nah, tapi dari kedua klaim itu, menurut gua yang paling menggugah itu dari Adolphus yang bilang kalau ornamen itu bisa disebut sebagai sebuah kejahatan gitu. Nah, klaimnya itu sebenarnya muncul gara-gara adanya perkembangan budaya yang kemudian ngedorong penghapusan ornamen. Nah, budaya dan selera terhadap seni kan berubah sering zaman. Jadi, menurut dia ornamen itu objek arsitektur yang tidak baik. Pada masanya kan mungkin ornamen itu tuh bisa dianggap sesuatu yang bagus, tapi 10 tahun atau beberapa tahun ke depan itu ornamen bisa dianggap jadi sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman. Nah, selain itu juga dia bilang kalau ornamen yang dipertahankan itu nantinya bakal jadi sesuatu yang menyimpang dari gaya arsitektur yang berkembang. Jadi bisa muncul ketidakselarasan itu dengan arsitektur di sekelilingnya. Kalau gue ya kurang setuju. Ngomongin dari segi budaya, ornamen itu ada bangunan itu adalah salah satu elemen identitas dari budaya itu kan. Apalagi arsitektur vernakular yang dia menggunakan ornamen untuk menggambarkan budaya mereka. Jadi contohnya nih rumah Indonesia, rumah tradisional Indonesia deh. Mereka juga punya banyak pakai ornamen yang menggambarin identitas budaya mereka masing-masing kan. Gue juga kurang setuju sih tentang penghapusan ornamen. Ya, kalau kita misalnya menghapus ornamen itu, walau gue rasa tuh kalau misalnya ornamen itu nggak terlihat bagus di generasi-generasi selanjutnya, tapi ornamen itu punya nilai lain. Contohnya itu kayak nilai simbolis, itu kayak dia memberikan karakteristik dan identitas kepada bangunan itu sendiri. Jadi misalnya contoh nilai historisnya itu kolom-kolom yang ada di Yunani kuno itu, ya kan? Gua rasa itu yang kasih Yunani kuno itu sendiri identitasnya. Atau misalnya itu elemen yang meningkatkan nilai estetika dari sebuah katedral. Gua rasa ornamen itu penting sih. Nah, sorry nih Ron, gue juga setuju sama Regen dan Tanaka. Gue kurang setuju nih sama lu Ron, karena
pemakaian ornamen tuh bisa jadi sebagai ciri atau karakteristik dari zaman tertentu kan. Jadi kalau misalnya ornamen dianggap sebagai kejahatan, gua rasa nggak juga. Ornamen tuh bisa jadi penting juga karena jadi ciri dan bagian penting dari suatu bangunan. Misalnya nih ornamen tempel di Asia. Coba bayangin kalau misalnya itu diilangin. Berarti kan menghilangkan ciri khas tempel tersebut juga dong. Sebenarnya emang agak susah sih buat setuju sama salah satu klaim antara Adolphus atau si Joseph Rickword itu. Soalnya tergantung kita lihatnya gitu dari sudut pandang yang mana. Kalau kita lihat dari sudut pandang budaya, bakal susah buat nolak ornamen karena udah jadi wujud fisik atau gambaran identitas sebuah budaya kan. Nah, menurut gua mungkin yang lebih tepat itu bukan menghapus ornamen, tapi lebih ke pengaplikasian ornamen yang perlu disesuaikan sama fungsi dari bangunannya sendiri. Menurut gua, selama ini tuh sebagian orang nganggap ornamen itu nggak penting dan perlu dihapus itu gara-gara pengaplikasiannya tuh yang kadang-kadang berlebihan gitu, sehingga kesannya jadi sesuatu yang rumit dan mengganggu. Kalau menurut lu gimana, Bud? Kalau menurut gue ya, kalau ini yang gue rasa menarik ini, menurut gue tentang teori yang yang dibikin oleh Rasmussen. Jadi dia ada ngomongin tentang experiencing architecture. Jadi menurut dia itu secara umum orang itu cuman memperhatikan kecantikan, ketertarikan dari sebuah bangunan. Jadi mereka itu biasa menutup fasad dari bangunan. Jadi strukturnya itu ditutupi dengan misalnya ornamen-ornamen itu. Jadi Rasmussen itu sendiri bilang art should not be explained, it should be experienced. Pemahaman tentang desain itu tidak berasal dari hanya pengalaman seorang profesional tuh, dia punya pengertian abstrak sendiri. Jadi kayak menurut gue itu menurut si Rasmussen itu harus berdasarkan pengalaman arsitektur sehari-hari secara real time itu. Jadi salah satu biasa itu penggunaannya itu dibantu dengan cahaya, bentuk, skala, tekstur, ritme, dan suara. Menurut gue sih, gue setuju sih itu. Kecantikan bangunan nggak bisa jadi tolok ukur bagus atau enggaknya bangunan tersebut ya. Ada poin lain selain kecantikan yang dapat mendukung kita mengalami ruang. Nah, baik itu skala, material, pencahayaan, dan hal lain yang disebutin lu tadi, Tan. Nah, Paul Goldberger dalam artikel kritiknya juga menilai suatu bangunan tidak dari kecantikannya saja. Dia juga menyebutkan bentuk, skala, material yang mendukung pendapat dia dalam kritik tersebut. Iya sih, gue setuju sama Rasmussen. Untuk menikmati karya seni atau terutama arsitektur ya, kita harus paling nggak ngerasain pengalaman ruangnya untuk ngerti karya arsitektur itu. Jadi susah sih untuk ngerti secara keseluruhan kalau cuman dari deskripsi orang aja gitu. Pengalaman ruang yang dirasakan seseorang itu kan menurut gue hal yang paling berpengaruh sih terhadap penilaian seseorang terhadap arsitektur. Gue juga setuju sih sama klaimnya Rasmussen. Menurut gue arsitektur tuh emang bukan sesuatu yang perlu dijelasin gitu untuk terlihat sebagai sesuatu yang baik atau bagus, melainkan kita tuh perlu ngerasain sendiri secara langsung. Nah, kadang orang-orang juga kayak dalam proses desain tuh kesannya terlalu teoritis, tapi dalam pengaplikasiannya tuh justru kalau dialami secara orang tuh kerasa kurang ideal gitu. Nah, mungkin akan lebih baik jika kalau arsitektur tuh bisa kita rasain secara langsung pakai indera yang kita punya. Gue sendiri rasa kalau memang pengalaman itu penting ya, tapi kalau misalnya lu bilang pengaplikasian secara teoritis itu juga sangat
membantu sih, mengkontribusikan kenyamanan pengalaman itu sendiri. Jadi kayak misalnya si Newford itu ada membuat standar-standar sesuai dengan ergonomis manusia. Makanya dengan itu dia bisa mengkontribusikan pengalaman itu sendiri. Lanjut ke sesi selanjutnya nih ya. Kita mau bahas tentang karya peraih The Pulitzer Prize for Criticism. Yang kita bahas itu Paul Goldberger. Nah, menurut gua tuh cara kritik yang dia lakuin tuh kebanyakan memakai depictive criticism, di mana dia deskripsiin dulu evidence-nya buat dukung klaim yang dia bikin. Nah, biar lebih jelas, coba kita masuk ke contoh tulisan kritik dia. Regen, boleh tolong share screen? Oh, ya. Nah, di artikelnya yang berjudul The AT&T Building, Harbinger of a New Era, Goldberger tuh ngejelasin aspek-aspek bangunan yang menurut dia bagus dan jelek pada bangunan ini. Nah, menurut dia tampilan luar tersebut tuh luar biasa. Tapi pedimen yang terbelah yang ini tuh sama lengkungan yang di bawah, itu menurut dia nggak bakal menjadi anggun. Terus dia juga bilang kalau Johnson dan Burgi yang di sini merupakan orang yang desain AT&T Building tuh kurang maksimal dalam menunjukkan arsitektur klasiknya di bangunan ini. Nah, kenapa dia bilang gitu? Karena bentangan surface yang surface pada bangunan ini tuh menurut dia monoton, sangat membosankan dan kurang bertekstur. Nah, terus dia juga bilang adanya pergeseran gaya arsitektur karena menurut dia kaca dan kotak-kotak besi era style internasional merupakan era yang sudah berlalu. Gua rasa gitu juga sih. Dia banyak kasih evidence. Dia pakai metode depictive. Jadi dia banyak penjelasan deskriptif yang ngegambarin objek yang dia kritik. Kalau gue sendiri rasa kalau ngomongin dia lu tadi ada bilang kalau style itu style international era itu terlalu apa ya, agak sudah berlalu ya kalau nggak salah lu bilang. Ya, jadi gue rasa malah kalau lu bilang tentang Goldberger, dia orangnya itu lumayan terbuka sih dalam pemilih cara apanya mengkritisasinya. Lu coba follow gue dong kan. Jadi kalau dilihat tuh dia ada bilang tentang ini Battery Park. Jadi di park ini menurut dia sendiri itu ini adalah park yang paling bagus di Manhattan sejak berapa lama. Walaupun ini kelihatan biasa-biasa aja, dia walaupun ini lumayan normatif gitu, dia nggak gitu mempermasalahkan style dari tempat ini. Dia juga menurut gue terbuka itu karena dia ada ini sih, dia lu lihat di sini dia ada bikin bangunan, ada mengkritisi bangunan ini campuran antara futurism sama classicism. Dia kayak oh ya udah gue terima aja nih, ini bisa keren nih rasanya gitu. Kayak menurut dia itu cara dia nanggapin itu lumayan terbuka nih, menurut gue gitu sih. Maksudnya terbuka itu apa ya, Tan? Kayak gimana ya?
mungkin menurut Tanaka terbuka itu si Paul Goldberger tuh gak nutup diri gitu buat bahas topik-topik yang lain. Jadi gak terpaku sama topik yang sempit. Jadi dia tuh bisa sangat terbuka buat bahas-bahas topik lainnya gitu. Nah iya benar juga sih. Oh, gue juga ngerasa dia juga urut banget sih jelasinnya. Jadi yang baca juga ngerti sama kebawa ke pemikiran dia juga. Kalau cara penulisan gue juga ngerasa gitu sih. Dia urutannya kasih claim, terus tentang objek yang dia bahas, terus dia kasih di support sama evidence-nya, dia kasih deskripsi gitu sih. Iya sih. Kalau menurut lu Ron, si Paul Gerber gimana? Ron? Udah follow gue ya? Nah, jadi kalau menurut gue tuh si Paul Goldberger itu juga pantas menangin penghargaan Pulitzer itu gara-gara dia kalau nulis artikel tuh banyak kumpulin evidence gitu dari beberapa sumber dan listening itu bisa jadi lebih kuat. Jadi dari 2 artikel dia yang gue baca itu dia banyak kebandingin juga dari berbagai sudut pandang atau objek, dan dari situ baru kemudian dia nyimpulin dari klaim dia. Nah, kayak contohnya tuh di artikel yang ini yang gue baca, itu Capital's Westfront to Preserve or Extend kan. Di artikel itu tuh, di artikel ini dia bahas kalau ada pertentangan terhadap bagian barat dari Capitol US itu istana negaranya US, itu apakah mau diperluas atau direstorasi gitu untuk bagian fasadnya atau dalamnya. Nah, di awal itu sampai ke tengah artikel, dia tuh nggak nunjukin klaim yang kalau dia tuh memihak antara diperluas atau direstorasi gitu. Nah, tapi dari dia tuh nggak nunjukin pihak mana yang dia dukung gitu kan. Tapi melainkan dia tuh lebih nyebutin evidence yang ada dulu. Nah, dari situ baru dia sampein pendapat pribadi dia. Nah, di situ tuh dia bilang kalau susunan kolom yang aneh di bagian west front itu bisa dilihat sebagai organisme yang kompleks. Itu diibaratkan kayak manusia. Jadi kayak susunan kolom yang aneh itu mungkin justru bisa jadi sesuatu yang unik dan bisa dipertahankan. Apalagi gedung Capitol US itu kan simbol negara kan. Jadi mungkin memerlukan sesuatu yang unik. Jadi buat si Paul Goldberger ini dia lebih ngedukung buat gedung West Front-nya ini buat dipertahanin dan lebih cenderung untuk direstorasi dibanding buat diperluas, soalnya dia punya nilai historis dan buat ngedukung juga buat sejarawannya yang ingin pertahanin nilai sejarah itu. Gue agak aneh sih kalau dia ada bilang kayak si Paul Goldberger tadi dulu bilang gedung Capitol US itu sebagai simbol negara. Jadi mungkin memerlukan sesuatu yang unik, ya kan? Gue kurang setuju sih dari cara pandang dia. Menurut gue itu gedung itu sebagai simbol negara tidak ada hubungan sama sekali dengan memerlukan sesuatu desain yang unik. Malah dikarenakan gedung Capitol US sebagai simbol negara, dia harus merepresentasikan negara dia sendiri menjadi sesuatu yang unik. Ya, menurut gue rasa gitu sih. Menurut dia itu perlu dipertahanin sesuatu yang unik itu karena itu tuh jadi apa ya, bisa dibilang sebagai identitas sejarah arsitektur dari bangunan itunya sendiri loh. Jadi menurut dia tuh itu sesuatu yang berharga buat bangunan itu sendiri. Jadi makanya dia mendukung buat tetap dipertahanin. Ya sih. Kalau menurut lu kan? Gantian gue ya. Menurut gue kalau yang Paul Goldberger ini dia layak menang karena karya tulisnya ini cukup bisa dinikmati sih sama pembacanya. Ada masalah yang diangkat, ada deskripsi-deskripsi yang cukup jelas untuk pembaca membayangkan, sama materi yang dia bahas itu cukup menarik.
Nah, dari yang gue baca ini, Small Building, Big Gesture, dia ada jelasin tentang kontinuitas image bangunan Wu Hall di Princeton University, di mana dia ngeritik style bangunan di Princeton University ini berganti menjadi style yang berbeda dengan berjalannya waktu. Tapi masih ada kontinuitas dalam bangunan-bangunan yang ada di Princeton University ini. Terus reason sama evidence-nya cukup lengkap sih. Dia ada kasih kesimpulan di akhir artikel. Dia ngasih opini dia tentang program ruang. Program ruang itu harus jadi alasan utama dari pembangunan suatu gedung. Sedangkan ornamennya dan detail bangunan lainnya jangan menjadi penghalang. Ya, gue main setuju sih. Dia selalu mengangkat topiknya itu, dia permasalahannya itu biasa lumayan unik. Terus cara dia deskripsiin, terus akhirnya dia kasih sebuah kesimpulan untuk nutup artikelnya itu selalu runut sih, baik. Ya sih, gue rasa penjelasan dia bagus sih. Nah, di samping topik permasalahan yang menarik, dia juga tulisnya tuh di waktu yang berdekatan dengan event-event besar bangunan yang dikritik itu. Jadi tulisan dia tuh masih sesuai konteks waktunya sih. Nah, setelah bahas karya peraih penghargaan Pulitzer sama klaim arsitektur dari kritikus-kritikus itu, sekarang kita masuk ke sesi terakhir nih. Nah, kan kita udah kuliah setengah semester. Menurut lu gimana cara nentuin kualitas sebuah karya kritik? Ada nggak sih karya kritik yang baik atau nggak baik? Nah, gimana jadi kritikus yang baik? Kalau gua ya, kritik itu dinilai dari tujuan sama bagaimana penulis itu ngebuat reasoning sama kasih evidence-nya. Kalau kritik sesuatu tanpa ada bukti sama alasan yang mendukung, itu nggak bisa dibilang karya tulis kritik. Jadi kritik yang nggak ada evidence-nya sama reasoning itu kesannya kayak asal bicara. Jadi asal ngomong tanpa ada tanggung jawab sama klaim dia. Jadi kalau jadi kritikus yang baik, karyanya itu harus punya kontribusi untuk memperbaiki objek yang dikritik. Gitu sih. Menurut gue itu gimana kalau itu mengkritik tentang karya yang udah lewat, gimana itu memperbaiki objeknya? Oh, mungkin maksud Regan dalam konteks yang lu maksud nih, kontribusinya itu bukan objek yang dikritik lagi, tapi berhubungan dengan pembelajaran masa sekarang atau ke depannya. Nah, kalau menurut gua cara nentuin kualitas sebuah karya kritik itu bisa dilihat dari cara pandang si kritikusnya itu. Terus juga yang penting gimana cara dia buktiin apa yang dia kritik tuh sesuai. Kalau dia cuma kasih pendapat tapi nggak ada alasan yang mengandung bukti, bukan berarti itu bukan disebut kritik ya. Udah gitu kualitasnya juga bisa ditentuin dari cara orang mengkritik. Bisa dengan cara normatif, interpretatif, sama deskriptif. Nah, kalau ditanya, ada nggak sih karya kritik yang baik atau tidak baik? Itu menurut gua ada. Karya kritik bisa dibilang tidak baik, bisa dari tidak adanya reasoning yang terbukti dan tidak berkaitan dengan kritiknya. Terus gimana jadi kritikus yang baik? Bisa dibilang kritikus yang baik tuh menurut gua orang yang bisa menyampaikan pendapatnya dengan reasoning yang terbukti dan relate dengan pendapatnya. Juga pendapatnya sesuai konteks dan jika kritikus tersebut bisa membuat orang lain juga setuju dengan pendapatnya. Nah, apalagi bisa bikin opini orang juga terpengaruh sama pendapat si kritikus itu. Itu menurut gua dia udah berhasil sih buat karya kritik yang baik.
Kalau menurut gue, cara kita nilai kritik itu bisa dilihat dari cara si kritikus ngebawa kita ke dalam suatu kasus atau bahasannya sih. Kayak klaim-klaim yang dia sampaikan juga perlu diikutin sama reasoning yang jelas, sehingga dia punya fondasi yang kuat gitu. Nah, ketika kritikus menyampaikan sebuah klaim, juga akan lebih baik kalau reasoningnya tuh bisa disampaikan juga melibatkan beberapa referensi atau sumber lainnya. Jadi klaim klaim itu yang dia bahas itu bisa jadi lebih kuat dan sulit untuk dibantah. Nah, pendapat orang lain juga gua rasa perlu diselipin di dalam karya kritik, sehingga karya kritik itu yang dia tulis nggak kesannya tuh seakan-akan cuma pendapat pribadi aja atau sekedar omongan dia aja, sehingga melainkan pembaca tuh bisa ngebandingin itu sama pendapat orang lain. Eh, Kalau menurut gue ya, kalau bicara pondasi itu kayaknya lebih ke evidence sih. Evidence yang jadi bukti untuk klaim yang kita sampaikan kan. Sama kalau reasoning itu kalau pakai referensi atau sumber belum tentu juga itu bisa menjamin klaim kita nggak bisa dibantah. Jadi reasoning itu sebenarnya kan alasan kenapa kita menyampaikan klaim kita. Jadi menurut gua nggak harus ada referensi atau sumber untuk membuat reasoning yang kuat. Itu sih. Nah ya maksud gue gitu sih, mungkin gue salah di penggunaan kata reasoningnya ya. Kalau menurut lo gimana, Ber? Kalau gue ya berdasarkan pengalaman gue baca artikel sama kritik orang itu, gue rasa itu yang paling penting itu adanya bukti yang mendukung klaim dari kritikus itu. Jadi bukti itu jadi poin yang sangat penting untuk nentuin kebenaran sebuah klaim. Sebuah klaim itu menurut gue itu bisa bervariasi banget, bahkan bisa bertentangan dengan realita yang ada. Namun kalau nggak ada bukti pendukungnya itu, klaim itu hanya sebuah pendapat yang dapat disebut oleh siapa aja. Kalau pendapat saya itu untuk jadi kritikus yang bagus itu sebuah kritik itu harus dapat dipahami secara mudah dan jelas sih. Jadi kayak seakan-akan bisa dibaca oleh orang awam dan enggak dielaborasi secara berlebihan. Soalnya gue ada masalah sih baca bacaan-bacaan yang agak kompleks. Oh iya, sama sih Tan, gue juga. Ya udah deh. Jadi kita semua udah setuju nih ya. Kalau yang penting adalah adanya bukti yang bisa mendukung klaim dari orang yang mengkritik. Nah, buat yang pertanyaan, ada nggak sih karya kritik yang tidak baik? Menurut kita semua itu ada. Tapi itu merupakan kritik yang nggak didukung sama reasoning dan kadang juga bersifat parasit, kayak komen-komen netizen. Nah, untuk menjadi kritikus yang baik, bisa memaparkan pendapatnya dengan bahasa yang mudah dipahami nih, sama punya dampak juga bagi pembacanya, bisa dalam pola pikir yang lebih terbuka ke depannya. Nah, ada yang mau nambahin lagi nggak? Terima kasih. Enggak sih, gitu kayak jawab dulu. Gue yang tutup nanti. Oh, enggak sihnya enggak natural. Enggak sih. Oh, ya udah deh. Cukup kali ya. Cukup ya? Cukup. Cukup lah, cukup. Nah, sekian pembahasan dari kita berempat. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Yeay.